Ya, balik lagi di Sebabut. Sebatas bacot bikin ribut. jembut. Pak jangan ganti-ganti Pak, itu brand Pak. Bikin ribut. Gila. Udah tahu ini nggak, kita udah nggak pakai edit-editan lagi. Udah kagak diedit-edit lagi nih, udah langsung diupload. Harus aman ya. Iyalah. Ya nanti di ini aja, jangan didengar. Pasti ada pertanyaan. Saya sekalian makan nih ya guys. Boleh. Ada Pak. Saya nggak nawarin Anda. Enggak sih bilang ke ini. Boleh Makan, makan Mas. bakso juga buat teman-teman ya. Ini lagi hujan soalnya. Pak, saya mau nanya. Nanya mulu dari kemarin kagak pinter-pinter, heran. Orang tuh kalau dia nggak korupsi, terus dia bukan dari keluarga yang kaya gitu, bukan apa silver spoon bahasanya, gimana caranya dia menjadi orang kaya? Usaha. Itu yang pertama. Usaha. Apapun yang penting halal. Tapi progresnya lama. Kalau mau cepet yang haram. Haram. Tapi menurut Bapak lebih banyak orang kaya itu dari cara yang halal apa haram? Di Indonesia itu ada 452 juta jiwa. Sensus kapan itu anjing? Lu sotoy lu Berapa bangsat sekarang? lu. 270. Di Indonesia. Iya. Di Indonesia ada 270 juta jiwa. Dan saya nggak mungkin saya tahu satu persatu kekayaan dia dari mana dong Pak. Iya. Di gang rumah saya aja, Bapak yang paling kaya. saya yang paling kaya. Sombong anjing. Bercanda. Hai tetangga, saya bercanda ya. Masih miskin itu tetangga Bapak ya? Allah dibilang bercanda, Oh, bercanda. masih dipanjangin baik. Tetangga gue nonton sakit hati Oh, ntar iya. keadaan gimana. Enggak. Ada yang lebih kaya kan gitu. Tapi kan impian seorang manusia itu ya. Pasti kan memiliki duit yang banyak ya Pak. Di dunia loh Pak. Selain ibaratnya kalau nanti setelah meninggal ya pengennya masuk surga gitu. Ya. Nah, tapi kita udah banyak mungkin teman-teman juga yang udah kerja halal, misalkan dia jualan bakso gitu, Jualan mie. jualan mie, jadi apa? Mie yang nggak ada apa SSN-nya, yang overpriced, ya. Nah, udah pakai cara halal gitu, tapi nggak kayak kaya gitu. Oke. Maksudnya masa iya sih Pak? Kan Bapak pernah kan dengar berita ada orang jualan bakso pakai daging tikus, Oke. bakso boraks gitu. Itu lebih laku Pak, lebih cuan ternyata. Terus ada yang orang somai pakai ikan sapu-sapu, Bapak pernah tahu? Saya tahu nih ikan patin di dalam bambu. Sedep banget itu Pak. Enggak, bukan, tapi ada Pak, apa kang somai pakainya itu ikan sapu-sapu. Ngambil ikan sapu-sapu di kali lagi. Oke. Nah iya. Jadi apa pertanyaannya ini? Jangan belok-belok kiri kanan. Nah iya, Terus ujung-ujungnya nanya siapa Bapak Budi? Enggak, bukan. Jadi maksud saya tuh ya, apakah seorang orang-orang di Indonesia ini harus kerja yang haram biar mereka semua kaya? Itulah. Begini, apapun yang dikerjakan, mau itu halal, mau itu haram, itu namanya ikhtiar Pak. Ini untuk orang-orang miskin yang mau jadi kaya, mereka sedang berusaha, tapi usahanya bercabang. Ada yang halal dan non halal. Oke? Nah, halal atau tidaknya itu terserah. Cuman kebanyakan Haram. yang haramnya itu biasanya yang push gitu, kayak ya yang paling gampang lah nipu orang. Nah, kayak gitu. Itu udah paling gampang. Judi slot, kan? Judi slot sih kalau gue rasa jarang ya. Apa? Jarang sih orang kaya gara-gara judi slot sih. Gue belum pernah lihat sih orang kaya gara-gara main judi slot. Tapi misalnya di TikTok. Pesugihan banyak. Nah itu juga tuh Pak, pesugihan kan berarti masuknya ke haram kan? Iya dong. Non halal lah. Iya non halal ya, itu kan percaya nggak percaya sih soal pesugihan. Cuma sekarang begini, sekarang saya tanya balik ke Bapak.
Apakah normal semua warga Jakarta dengan usaha mereka kan lu mempertanyakan kok nggak kaya-kaya gitu ya, ya kan? Normal nggak nanti ketika orang Jakarta semua kaya? Kira-kira menurut lu normal nggak? Normal sih. Kolaps pak negara pak. Kolapsnya kenapa? Semua orang punya duit. Siapa yang mau dagang? Pak, ya, oh masih bisa. Pak, tapi kan ya namanya. Siapa yang mau dagang pak kalau semua orang punya duit pak? Pak, nggak gini-gini. Memang sih kalau orang semua kaya, ibaratnya kan dulu saya pernah mikir nih, ini agak serius ya. Oh lu pernah mikir? Pernah. Hmm. Dulu itu. Dulu itu saya pernah mikir Pak, jadi kalau orang semua kaya nih kan di Indonesia lah ya, kan pasti nggak ada tuh yang mau jadi pemulung, mohon maaf ya, nggak ada yang mau jadi pemulung, nggak ada yang mau jadi tukang bersih-bersih, ibaratnya pasukan orangnya tuh pasti nggak ada yang mau. Iya dong. Iya, maksudnya yang kerja-kerja kasar, kuli bangunan pasti nggak ada yang mau. Saya kerja kasar loh pak. Nah tapi ternyata Pak di Inggris itu yang pekerja kasar malah digajinya lebih gede karena itu tadi, karena hampir semuanya tuh kaya gitu walaupun kerjanya gitu-gitu aja. Pak saya kalau udah kaya emang nggak mau kerja pak. Yang di Inggris yang lu kasih contoh berarti belum kaya berarti. Kalau dia masih mau kerja ya. Gue kalau gue udah kaya ya kagak mau gue kerja. Tapi Bapak nyoba, Biar uang yang bekerja untuk anda. tapi Bapak selalu sombong rumah banyak, kekayaan banyak gitu. Pak saya tinggal di daerah yang cukup Bronx ya pak ya. Ntar muka saya diciriin pak, saya pulang lewat mana ntar takutnya saya dibegal pak. Pak tolong pak, jangan ungkit kekayaan saya di sini. Insya Allah uang saya halal guys. Jadi menurut Bapak itu ya nggak make sense kalau semua orang Indonesia itu kaya gitu, intinya itu. Iya dong. Berarti Bapak nggak ngasih kesempatan orang yang masih pada miskin tuh? Nah, dong. yang ngasih kesempatan bukan saya. Siapa? Allah. Plafon. Tuhan. Iya betul, Tuhan, Allah. Nah, yang ngasih kesempatan. That's why ada peribahasanya. Apa? Roda itu berputar. Oh. Bola itu bulat. Oke. Perusahaannya apa? Mau bola. Bola itu menggelinding ke antara kaki kiri dan kaki kanan. Bola adalah sebuah kesempatan, guys. Nah, that's why striker yang bagus sebenarnya adalah striker yang mengejar bola, bukan yang nunggu bola. Jadi intinya apa sih Pak? Intinya semua pasti ada kesempatan, Pak. Semua pasti ada kesempatan. Tapi gantian gitu, yang kaya ntar jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Nggak tahu ya, itu urusan yang di atas. Nah kalau saya pribadi, buat nyenengin diri sendiri, buat nyenengin diri sendiri gitu. Pasti semua akan ada balasannya, pasti semua akan ada peralihan gantiannya. Kadang kita di bawah nih guys, kadang kita nggak ke atas gitu ya kan. Intinya Pak, hidup Pak, jalanin aja udah. Sabar. Udah, jalanin aja. Lu mau kaya, mau miskin, selama lu masih bisa ketawa, masih bisa ngopi, masih bisa minta rokok temen, Iya. jalanin aja itu kalian guys. Tapi mungkin Bapak ada pesan-pesan nggak nih Pak buat teman-teman yang gajinya masih UMR terus ngeluh gitu karena Shopee Pay Later-nya cicilannya 2 juta. Kan setengah dari gajinya gitu. Terus biaya hidupnya tiap hari Starbucks, kopi kenangan gitu. Mungkin Bapak punya wejangan mungkin buat mereka-mereka. Perbanyak Apa? belanja online-nya lagi, biar kalian makin miskin, biar orang yang kalian belanjain makin kaya gitu. Kan dia masih dagang, kan dia dagang tapi dia nggak kaya kan. Ah, biar bola itu berputar, nah lu perbanyak tuh pinjol apa segala tuh biar orang-orang itu makin kaya, kalian makin miskin gitu. Oke, sekian dulu saya mau ngabisin bakso saya. Sampai Jadi, ketemu lagi di gitu ya. Jadi perbanyak pinjol tadi kata Bang Lambe, perbanyak pinjol. Lagi pula juga kalau minjem pinjol kan cuma di maki-maki di telepon doang kan Pak ya, kalau nggak bayar kan. Jadi santai aja lah. Pengalaman nggak lu ada? maki-maki doang kalau lu pakai KTP orang. yang dicari orang KTP, yang punya KTP-nya lah gue. Emang bisa kayak gitu ya? Foto lu kayak gitu ya. Yaudahlah segitu dulu untuk pembahasannya. Jadi udah terjawab ya, orang-orang kaya itu bisa orang miskin itu jadi orang kaya, termasuk saya lah ya. Saya masih under expectation saya gitu ya. Minimal gini, ketika nanti roda berputar,
dari yang di bawah garis kemiskinan itu jadi pas garis kemiskinan lah minimal. Miskin lah. Ya miskin lah, jadi nggak di bawah garis kemiskinan lagi, cukup miskin aja gitu. Ketika kalian daftar BLT ke Pak RT-nya bingung. Beneran kaya apa enggak nih? Beneran miskin apa enggak nih orang? Nah itu maksudnya pas di garis kemiskinan itu. Jadi Pak RT-nya masih mikir pas lu mau ngajuin BLT. Kalau di garis kemiskinan kan biasanya dipilok Pak rumahnya. Bapak juga gitu juga nggak? Saya tetangga saya ada yang dipilok rumahnya. Penerima BLT gitu. Gak ada ya? Seumur-umur rumah gue nggak pernah dapat apapun Enggak, dari Pak RT. Tetangga bapak maksudnya. Gak ada kayak gitu. Saya jarang di rumah juga sih Pak. Ya udah baik. Ya udah segitu dulu untuk sebabut episode berapa nggak ngitungin. Jangan lupa di subscribe sebabut podcast. Di unlike Biar apa? Biar ya udah gitu. Jangan ada yang nonton kalau bisa karena kita lagi fokus di salah satu platform yang nggak bisa saya sebut di sini karena ini menyangkut nama baik saya sebagai seorang manusia dan ayah. Sekian dulu saya bahas snack. Lala.